Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah Allah perjumpakan kita di dalam salah satu rumahnya untuk beribadah kepadanya. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur, jamaah Masjid At-Taqwa yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pelajaran kita di dalam Kitabul Jami' bagian akhir dari Bulughul Maram yang disusun oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala, masih di bab zuhud dan wara'. Dan di kesempatan ini insyaallah kita akan memasuki hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga di dalam bab zuhud dan wara'. Hadisnya berbunyi, Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar, Ibnu Umar, semoga Allah meridhoinya dan bapaknya, ia berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibai. Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku. Faqal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia itu seperti orang asing. Au abirus sabil, atau seperti orang yang menumpang lewat, orang yang melintas jalan. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul, lalu Ibnu Umar menyimpulkan nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza amsaita fala tantazir sabah. Jika engkau berada di sore hari, maka jangan tunggu sampai pagi hari, jangan menunggu pagi hari. Wa idza asbahta fala tanziril masa. Begitu juga sebaliknya, jika engkau berada di pagi hari, jangan menunggu sore. Wa khuz min sihatika li saqamik. Maka gunakanlah, manfaatkanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa min hayatika limautik, dan masa hidupmu sebelum datangnya kematian. Akhrajahul Bukhari. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Hadisnya sahih sebagaimana kita sebutkan, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini berasal dari sahabat yang kecil, sigharus sahabah. Ketika itu Abdullah bin Umar masih berusia remaja, dan di antara beliau juga ada yang sahabat-sahabat kecil lainnya yang sama-sama belajar dengan Nabi SAW dan para sahabat-sahabat senior seperti Abdullah bin Abbas dan yang lain-lainnya. Ayah beliau salah seorang sahabat besar Khulafaur Rasyidin, Umar bin Khattab. Jadi anaknya
yang meriwayatkan hadis ini. Abdullah bin Umar terkenal, kalau kita lihat biografinya, orang yang senantiasa berusaha mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti bagaimana cara ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah di dalam suatu safar, lalu ini sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat, Ibnu Umar berkeliling-keliling kendaraannya, lalu ditanyakan, berputar-putar di suatu tempat, lalu dikatakan, apa yang sedang Anda lakukan, kata orang-orang yang bertanya kepadanya. Dijawab oleh Ibnu Umar, dahulu ketika safar sama Nabi, ketika Nabi SAW, di zaman Nabi SAW, Nabi di tempat ini kendaraannya juga begitu, sampai masalah sepele pun diikuti oleh Abdullah bin Umar. Itulah contoh orang-orang yang pernah melihat bersama, mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, berusaha mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar ibadah mereka, apa yang mereka lakukan sama persis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibai. Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku. Dari sini kita memperhatikan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul dari hati nurani yang dalam memberikan nasihat, wejangan kepada seorang yang masih belia. Seperti Abdullah bin Abbas juga pernah dibonceng oleh Nabi SAW, dan begitu juga Muaz bin Jabal. Begitulah Nabi SAW, tidak ada seperti jaga jarak dengan, walaupun itu dengan anak kecil, walaupun dengan anak kecil, Nabi SAW tetap bergaul dengan mereka, tidak menjaga jarak. Faqal, lalu Nabi SAW memberikan pelajaran kepada sahabat yang masih kecil ketika itu, Abdullah bin Umar. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau, hiduplah engkau di dunia seolah-olah seperti orang asing. Au abirus sabil, atau seperti orang yang melintas di jalan, seperti orang yang melewati jalan. Dari sini bisa kita perhatikan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada sahabat ini dan untuk kita semua umatnya, yaitu bagaimana kita menyikapi dunia. Bagaimana hadis ini menggambarkan kepada kita perintah untuk wara' kepada dunia ini, meninggalkan sesuatu yang berlebihan. Kita katakan demikian karena kita juga masih hidup di dunia, perlu biaya, perlu nafkah. Akan tetapi yang berlebihan, yang siang malam, pagi sampai paginya, yang terpikir adalah bagaimana mendapatkan harta kekayaan, sehingga melupakan kewajiban-kewajiban yang lain. Bukankah kita ada kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah kita ada kewajiban terhadap keluarga kita? Bercengkrama dengan istri dan menanyakan bagaimana keadaan anak-anak kita. Terkadang ada sebagian orang yang begitu ambisinya dengan dunia, seolah-olah dia mencari ini untuk kebahagiaan keluarganya, tetapi apa yang didapat keluarganya tidak seperti yang dia persangkakan. Karena istri dan anak-anaknya butuh kepada dia, terkadang ingin pergi bersama ke kajian misalnya, atau yang lainnya, ingin mengantarkannya ke sesuatu tempat untuk membeli sesuatu. Itu membuat istri bahagia, dan anak-anak seperti itu juga. Itu sedikit bagaimana kita harus menyikapi dunia. Kemudian masyarakat muslimin rahimakumullah, bagaimana posisi seseorang yang dia seolah-olah orang asing. Orang yang asing, misalnya para turis, kita katakan orang asing, lalu dia melancong ke negeri kita ini. Bagaimana mereka? Apakah mereka
ingin berlama-lama di sini, maksudnya dengan membangun rumah, sementara mereka akan kembali. Mereka akan kembali. Dan alangkah anehnya seseorang kalau kita pikirkan dengan akal yang sehat, dia akan kembali tetapi dia membangun istana di tempat dia tersebut, di tempat perantauannya tersebut. Karena dunia ini perantauan bagi kita. Adapun lalai terhadap tempat kembalinya, pulang kampungnya ke akhirat. Atau seperti kantara, seperti jembatan. Dunia ini jembatan, diibaratkan oleh ulama kita. Apakah kita mungkin, misalnya kita mau ke Rumbai di jembatan Lekton, kita membangun di jembatan itu rumah? Mustahil. Sementara kita hanya melewati sementara saja. Jadi bagaimana Nabi SAW menasihati sahabat ini, atau contoh yang lainnya agar kita lebih memahami kehidupan dunia ini. Misalnya tadi pagi hujan, kita melihat di bawah flyover orang berteduh. Setelah hujan agak reda, lalu mereka pergi. Itulah yang berteduh sebentar itu, itulah dunia. Itulah kehidupan kita di dunia yang akan kita tinggalkan. Lalu Nabi SAW pernah di suatu ketika tidur di atas tikar. Bagaimana Nabi SAW bersikap dengan dunia ini. Lalu beliau bangun, maka terlihatlah bekas-bekas tikar di antara badan beliau. Maka para sahabat berkata yang melihat itu, "Wahai Rasulullah, maukah engkau aku berikan kasur atau dipan atau segala macamnya agar Nabi tidak ada bekasnya di tikar itu lagi?" Lalu dikatakan oleh Nabi SAW, "Mali walid dunya." Nabi mengatakan, apa urusanku dengan dunia? Ma ana fid dunya ila qaraqibis tazalla tahta syajaratin tumbaraha wa tarakaha. Tidaklah aku di dunia ini melainkan hanya seperti orang yang sedang berkendaraan, lalu singgah barang sebentar di bawah pohon untuk berteduh, lalu berlalu dan setelah rehat sejenak. Itulah bagaimana Nabi menyikapi kehidupan dunia ini. Lalu dari nasihat tersebut disimpulkan oleh Abdullah bin Umar, "Iza amsayta fala tantazris sabah." Jika engkau berada di sore hari, maka jangan menunggu pagi. Begitu juga kebalikannya, wa iza asbahta fala tantaziril masa. Berada di sore hari, jangan menunggu pagi hari. Wa khudz min sihatika li saqamik. Maka pergunakanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa min hayatika li mautik. Dan masa hidupmu sebelum engkau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentang masalah dunia sekedarnya kita. Adapun seorang beriman itu untuk masalah akhirat, maka dia harus memiliki himmah aliyah, kemauan yang tinggi, cita-cita yang tinggi. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita, "Iza sa'altumullah fa ashalu firdausul a'la." Jika engkau meminta kepada Allah dalam doa, minta surga yang paling tinggi. Bukan emperan surga, bukan yang penting masuk surga, tetapi surga yang paling tinggi. Dan semangat kemauan ini telah dibuktikan oleh para sahabat. Bagaimana mereka di dalam kehidupan mereka, kalau kita lihat biografinya, mereka adalah jasad-jasad yang berjalan di permukaan bumi, akan tetapi ruhnya seolah-olah berada di taman-taman surga. Karena keyakinan mereka tersebut. Karena waktu yang membatasi, mungkin kita cukupkan sampai di situ pelajaran kita. InsyaAllah di 2 pekan yang akan datang kita sambung kembali. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.